Surat tanda penerimaan laporan nomor STTLP garis miring B garis miring 4972 garis miring Romawi 8 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya. Laporan polisi ini dibuat pada tanggal 22 Agustus 2024. Oke. Ini aja. Gini ya. Sebelah kanan dong. Kirinya boleh bang, kalau udah bang kirinya ya. Lihat tabungannya ketutupan. Nah ya sip, oke. Dari hasil yang masuk kembali. Kalau secara keseluruhan belum ya, maksudnya tapi kalau keuntungan pasti ada ya, kan namanya kita berbisnis kan pasti yang diinginkan ada keuntungan, profit gitu. Cuma kalau saat kemarin terakhir akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini, disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Mbak Bunga ini kan tadi melibatkan uang suami juga. Suami juga ikut karena diajak oleh Mbak Bunga. Apakah dengan adanya kasus Mbak Bunga jadi disalahkan seperti itu, ada komunikasi jadi kurang baik? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu, dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah sih nyalain saya gitu. Dan masih sangat support saya. Uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun Mbak mungkin? Aduh Mbak, udah dari saya, mungkin manajer saya tahu lah saya kerjanya kayak apa gitu. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan manajemen dan juga perusahaan saya. Jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya gitu. Mbak Bunga mungkin dilakukan nanti pidana atau perdata mungkin Pidana penipuan dan penggelapan karena ada banyak dokumen yang dia palsukan. Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya, terus juga ada pencemaran nama baik saya juga, penggelapan uang perusahaan juga. Tapi Mbak Bunga tahu nggak sih pada akhirnya bahwa si terlapor ini iming-imingnya kayak bahwa Mbak Bunga tuh ikut gitu, awalnya tahu nggak sih mungkin nama Mbak dipakai gitu? Enggak, saya nggak tahu sama sekali Mbak. Makanya pas belakangan mungkin karena banyak yang melapor dan mereka juga tidak dibayarkan hak-haknya gitu. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. Artinya menjual nama Mbak gitu? Iya. Kamu kan tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang minta ganti rugi ke kamu. Mungkin ada yang udah dibayarin kah atau gimana, mungkin respon dari kamu? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang saya keluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu. Dan saya lakuin gitu, saya nurut aja gitu. Timetable itu untuk apa Mbak? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi potensi ya investasi buat kayak misalnya jangka temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Mbak Bunga Nah, ini kan kejadiannya sendiri buat pendidikan anak ya. Kalau sendiri sempat nggak mau ketemu dengan anak-anak, apakah merasa bersalah dengan kasus? Aduh, saya nggak kuat banget kalau ngomong gitu. Maksudnya
seperti dari bilang, saya tuh orangnya kerja keras banget ya mbak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah nggak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang benar-benar saya kumpulin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih mbak. Saya sampai bener-bener nggak mau ketemu anak-anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak-anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak-anak saya tuh buat investasi bodong ini. Itu sih mbak. Tabungan mungkin sampai nggak, kemarin misalnya bilang sampai gemeter terus tangan sampai nggak berani keluar rumah dan lain-lain, seperti apa sih kamu, mungkin nangis terus? Ya cuma bisa nangis sih karena saya tuh kok bisa sebodoh ini aja sih gitu. Karena apa ya, mungkin teman-teman yang dekat sama saya tuh tahu banget kalau saya tuh orangnya ceria banget gitu ya. Maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin teman-teman tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu. Cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain, jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih gitu. Iya. Oke, aman ya? Terima kasih teman-teman.